muta'allaq. Kenapa tidak pakai Allahul apa gitu ya? Kenapa pakainya Allahus somad? Itu kalau di dalam itu cara memikirkan makna ayat, merenungkan makna ayat secara mandiri di dalam materi takwin malakat tafsir. Nah, bagaimana merenungi atau memikirkan ayat itu secara mandiri di dalam teori ini, di dalam konsep qaraa'in tafsiriyah, maka akan lebih luas lagi. Nanti secara panjang lebar akan dijelaskan oleh pemakalah, oleh kelompok 11. Nanti mungkin setelah itu saya akan menjelaskan secara singkat, lebih padat lagi mana yang perlu diingat karena ini panjang lebar. Dan ini hanya pengenalan, kemudian kita diskusi. Silakan kepada kelompok 11 untuk mempresentasikannya. Silakan. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Pak. Tadi berarti yang presentasi Alfi Indah, Ade Mailani, dan siapa? Anna Kotrun ada, tapi tidak hadir, Bapak. Berarti peserta kelompok 11, 3 orang, tapi yang hadir dan presentasi hari ini 2 orang ya, Alvinda dan Ade Mailani. Terima kasih kepada kelompok 11 yang sudah mempresentasikan. Mohon PPT-nya ditutup dulu, saya mau juga. Oke. Jadi tadi presentasinya cukup panjang dan memang ini tidak bermaksud teman-teman paham sekali ini ya. Ini pengenalan lagi seperti takwinu malakati tafsir. Seperti juga kita mulai dari apakah membicarakan atau membahas tentang qaraa'in tafsiriyah ini, Bapak ada rujukannya enggak? Ada. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ada rujukannya bahwa ini bagian dari Ulumul Quran dan Ulumul Tafsir. Ini lihat kitabnya, seri Ulumul Quran dan seri Ulumul Tafsir. Judul kitabnya ini sudah saya share di grup ya. Asasiyat ilmi tafsir. Artinya dasar-dasar ilmu tafsir. Ini bisa di-download di internet. Sudah saya ambilkan dan saya sudah share di grup. Daftar isinya sebagai kitab baru, daftar isinya di depan. Kalau kitab-kitab yang lama, seperti Al-Itqan dan lain-lainnya, daftar isinya di belakang. Kita lihat ya. Oke, ini Al-Fihris, daftar isinya. Oke, nah ini ada di... Kitabnya sudah kelihatan belum ini? Jangan-jangan belum kelihatan. Pak. Nah, ini ada di mulai di halaman Al-Darsu Al-Ashir, pelajaran ke-10, Al-Qaraa'in Tafsiriyah. Jadi, Qaraa'in Tafsiriyah ini di era sekarang ini, di Ulumul Quran yang baru di Timur Tengah, masuk jadi salah satu materi Ulumul Quran dan Ulumul Tafsir. Seperti di PPT, ini karena PPT yang saya share itu menerjemahkan, menyadur secara singkat dari kitab ini. Ini kan semuanya 20 halaman nih. 127 sampai 157 kalau nggak salah, 30-an halaman ya. Ta'riful Qaraa'in Tafsiriyah definisinya. Nah, definisinya tadi sudah di PPT dijelaskan, pokoknya qaraa'in jamak dari qarina, artinya segala tanda, segala indikasi yang perlu diperhatikan di dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat atau lafaz dalam Al-Quran. Terus kemudian ahamiyatul qaraa'in, apa urgensinya? Tadi di PPT sudah dijelaskan juga. Apa urgensi pentingnya belajar ini apa? Ya kan Allah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang bicara Allah kepada kita. Pembicaraan itu turun
Quran itu turun 15 abad yang lalu. Kita yang mendengarkan, yang menafsirkan orang sekarang. Nah, itu bagaimana menjelaskan itu dengan berbagai tanda-tanda tadi. Itu penting. Jangankan kalamullah, antar kita sendiri kadang-kadang pembicaraan itu harus dijelaskan. Kalau nggak jelas gimana? Pokoknya hari ini ya. Hari ini ada demo besar-besaran katanya ya, mahasiswa. Kalau mahasiswa ini nggak ikut biasanya. Karena sibuk takfir. Demo turunkan Jokowi. Tiba-tiba mahasiswa ditangkap. Anda mau makar? Mau nurunkan presiden? Maksud saya ini Pak. Maksud saya minyak goreng turunkan. Maksud saya BBM turunkan. Nah itu kan dijelaskan. Maksudnya turunkan Jokowi itu marah kepada pemerintah karena minyak goreng mahal, BBM mahal itu kan bukan menyerang pemerintah. Nah umpamanya itu kan perlu dijelaskan, itu ungkapan mahasiswa padahal itu perlu dijelaskan, apalagi ungkapan Allah ya. Kemudian al-qara'in, anwaul qara'in tadi udah dijelaskan macam-macam qara'in nanti. Al-qara'in muayyinah wal qara'in sharifah. Ini bukan sarifah ya, kalau sarifah maknanya lain, sharifah, shad. Jadi tadi semua yang ada di PPT itu bersumber dari sini. Jadi, silakan kalau mau lihat sumber aslinya, lihat kitab yang saya share ini. Setelah itu akan saya jelaskan ulang, tapi tentu tidak semuanya nanti karena tidak ada waktu diskusi kalau begitu. Jadi saya jelaskan yang pentingnya saja. Saya jelaskan berdasarkan ini. Bentar. Saya harus klik-klik dulu ya. Sebentar ya. Klik. Apakah PPT yang saya share sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Nah itu, ini PPT ya, pakai yang milik saya ya. Bukan apa-apa, praktis saja. Saya matanya kalau kecil-kecil walaupun sudah pakai kacamata tetap kurang kelihatan. Jadi pakai yang ini. Dan biar lebih jelas teman-teman. Jadi korinah atau tanda-tanda di dalam teks Al-Quran, di dalam nas Al-Quran, agar kita bisa menjelaskan lafaz atau ayat dalam Al-Quran dengan baik, dengan tepat, itu ada macam-macam. Ada anwa'nya, macam-macamnya. Macam-macamnya itu seperti 6 kan, 1, 2. Tapi sebetulnya tergantung pembagiannya. Yang macam-macamnya menurut apakah tanda itu menentukan atau tidak menentukan. Maksudnya apa Pak? Menentukan itu Pak. Maksudnya begini loh. Kalau sesuatu itu maknanya beragam. Dalam Al-Quran itu kan ada lafaz apa namanya? Lafaz yang lafaznya satu maknanya banyak. Lafaz apa maknanya? Apa namanya lafaz apa? Lafaznya satu, maknanya banyak. Mustarok Pak. Lafaz mustarok. Atau lafzul istirak atau lafzul mustarok. Maknanya satu, lafaznya satu, maknanya banyak. Lalu mau menentukan mana yang paling tepat. Nah, ketika tanda-tanda itu menentukan namanya muayyinah. Ketika tanda-tanda itu menentukan makna namanya muayyinah. Muayyin itu menentukan. Ketika tanda-tanda itu nggak menentukan, bukan ini loh, bukan ini. Justru memalingkan namanya sorifah. Ya samalah. Abang kalian. Abang karena tinggal di pedesaan, maka abang pedesaannya. Kalau kalian masukkan ke IKI, ketemunya mahasiswa PTIKI, mahasiswa UIN. Lalu ketemu di perpustakaan. Ketemu di belajar bersama, walaupun dipisah nih. IKI perempuan semua, PTIKI perempuan semua, laki-laki semua. Tetap saja itu ada kegiatan di PT IKI, mahasiswa IKI diundang. Ada kegiatan di IKI, mahasiswa PT IKI diundang. Terus ada tanda-tanda antara abang kepada si Eneng, umpamanya ya.
Tanda-tandanya menentukan atau tidak menentukan. Akrab sekali, sering WA, sering janjian, tapi tidak pernah menentukan ini suka atau tidak. Jangan-jangan semua perempuan dekati. Namanya tidak menentukan. Kalau tidak menentukan namanya sorifah. Kalau menentukan yang disukainya A atau B nembak, itu berarti muayyinah. Nah, itu ya. Itu begitu juga lafaz di dalam Al-Qur'an. Karena maknanya banyak, ditentukan mana. Nah, dilihat tanda-tandanya. Nah, itu berdasarkan menentukan dan tidak menentukannya. Kalau menentukan berarti muayyinah bahasa Arab. Kalau tidak menentukan namanya sorifah, memalingkan sorifah. Bukan sa ya, tulisan Latinnya sa, kita baca Arabnya so. Kemudian kalau tanda-tanda yang ada dalam lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Quran itu nyambung antara satu lafaz dengan lafaz lainnya. Satu ayat yang sedang kita tafsirkan dengan ayat lainnya. Berarti nyambung bahasa Arabnya muttasilah atau muttasil. Kalau tidak nyambung, munfasilah. Nah, berarti tanda-tanda atau korinah atau koroin berdasarkan nyambung tidaknya dengan apa yang sedang kita tafsirkan, dibagi menjadi dua lagi. Bisa koroin mutasila yang nyambung dengan yang kita tafsirkan. Kalau tidak nyambung berarti munfasila. Ya sama ya, hubungan juga ada yang LDR. LDR itu yang mutasila atau yang munfasila itu. Kenalnya lewat Facebook aja. Lewat WA saja, nggak pernah ketemu. Itu munfasila atau mutasila berarti? Munfasilah, Pak. Munfasilah. Munfasilah kelihatan ganteng gitu. Pas mutasila kok sederhana. Munfasilah bisa dipermak, atau bisa dipercantik, di pemutih atau di tergantung HP-nya. Kalau HP-nya canggih bisa kelihatan cantik sekali atau ganteng sekali. Pas mutasil lah ternyata ala kadarnya. Kemudian itu mutasilah. Begitu juga ayat Quran. Bisa dibantu dengan ayat-ayat lainnya. Dengan yang mutasil dengannya atau yang munfasil. Kemudian berdasarkan tandanya itu berupa lafaz atau bukan lafaz. Kok bisa Pak bukan lafaz? Ada yang bukan lafaz. Nanti ada kita jelaskannya di contoh ya. Yang bukan lafaz. Tapi itu tandanya. Bukan lafaz, tapi bukan ayat Quran. Jadi kelihatannya kok 6 berarti macam-macam. Tergantung dibedakan atas apa. Kalau dibedakan atas menentukan tidak menentukan berarti muayyinah sorifah. Kalau dibedakan atas nyambung tidak nyambung muttasila munfasila. Kalau dibedakan atas dasar lafaz atau bukan lafaz, lafziyah dan ghair. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Tidak semuanya, contoh yang mudah saja ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Kalau ini dalam bahasa Arab kita masuk ke contoh. Oh, ada yang hilang ini. Nah ini contoh ke dalam. Contoh dalam Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ya. Ada yang baca Malik, ada yang baca pendek, ada yang baca panjang. Kita Imam Asim riwayat Hafiz bacanya Maliki. Artinya yang memiliki hari pembalasan. Itu kok dibahas Pak, itu kan mudah. Ya karena kita baca di Quran dan terjemahan Kemenang. Tapi proses para ulama menentukannya itu rumit loh. Kita bersihkan. Nah, kita lihat prosesnya para ulama. Ternyata ad-din ini maknanya banyak teman-teman. Ad-din ada maknanya syariat. Ad-din ada maknanya hari perhitungan, yaumul hisab. Ad-din artinya ketaatan juga dan balasan. Mana yang benar? Apa syariat? Apa hisab, perhitungan? Apa ketaatan dan balasan? Juga kadang-kadang kalau dibaca ad-dain menjadi hutang. Harta yang dipinjamkan.
Nah, mufassir harus menentukan itu, makna itu. Yang benar yang mana. Maka dalam hal ini harus memperhatikan korinah. Korinah atau tanda-tanda atau indikator-indikator. Pertama, indikator yang terdapat pada kata-kata. Nah, berarti pada kalimat. Berarti korinah fil kalimat ya. Fi siyaqil kalimat. Kalimat itu kata. Kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Yang berupa kata-kata yang tersambung yang bisa menentukan makna. Nah, apa kata-kata yang tersambung? Ad-din, yaum. Kata yaum, kata malik, penguasa, malik itu pemilik, yaum itu hari, ad-din itu masa pemilik hari hutang, wah nggak pas. Pemilik hari syariat, oh nggak pas. Oh pemilik hari pembalasan, oh kayaknya pas. Nah, gitu ya. Jadi itu pertama itu. Nah itu kan berarti bentuknya lafadz qorina lafdiyah. Nyambung sama kata tadinya muttasilah. Menentukan tadinya hari hutang, hari syariat, jadi yaumul hisab ditentukan kan berarti qorina lafdiyah muttasilah muayyinah. Nah, gitu. Pada prakteknya dicampur tuh. Qorina tuh tanda, lafdiyah berupa lafaz, muttasilah yang nyambung dengan kata din, fungsinya menentukan yang tadinya bisa artinya itu hari hutang, hari agama, hari ketaatan. Oh, ternyata hari perhitungan yaumul hisab. Perhitungan apa? Perhitungan amal maksudnya. Itu langkah pertama. Lihat kata-kata sesudahnya kata-kata sekitarnya yang nyambung. Kemudian langkah kedua apa? Indikator berikutnya terdapat konteks pernyataan-pernyataan berarti siyaqul ibarat. Jadi siyaqul kalimat pernyataan itu bahasa Arabnya ibarat. Yang ada yang tersambung dan berperan menentukan makna. Berarti qorina bentuknya lafad, muttasilah tersambung, muayyinah menentukan makna. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kata-kata sekitarnya aja, ini yang beda ayat. Perhatikan ungkapan-ungkapan atau pernyataan pada surah Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Maha besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji lagi, memuji segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus memuji Allah lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Muji-muji terus. Maliki yaumiddin, masih muji. Allah juga Maha memiliki hari pembalasan. Nah, kita tentukan dulu. Allah memiliki hari yaumiddin. Apa yaumiddin? Kita lihat ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami beribadah dan hanya padamu kami minta pertolongan. Minta pertolongannya bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah, tolong tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Dijelaskan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yaitu jalan hidup orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan hidup orang yang kau murkai Allah dan bukan jalan hidup orang yang tersesat. Berarti dari ungkapan-ungkapan semua itu memuji-muji pada Allah, lalu minta kasih sayang Allah, mengatakan Allah yang paling diibadahi dan paling diminta pertolongan, minta tolong diselamatkan, jalan yang lurus di dunia dan akhirat, berarti agar mendapatkan kasih sayang Allah dan bukan murka Allah. Murka Allah itu di mana? Di dunia dan akhirat juga. Berarti ini tentang berlindung dari Allah, kemurkaan Allah di akhirat, minta kasih sayang Allah. Oh berarti yaumiddinya terkait akhirat dong. Berarti hari pembalasan. Nah gitu. Proses kedua itu memperhatikan ayat-ayat yang terkait dalam
pernyataan-pernyataan ayat sekitarnya. Kemudian untuk meyakinkan lagi, berarti apa itu lafdiyah? Masih nyambung dengan ayat Maliki Yaumiddin, masih berarti muttasilah. Menentukan makna menjadi Yaumiddin menjadi yaumul hisab, iya. Menentukan berarti lafdiyah muttasilah muayyinah. Kemudian ini indikator lainnya. Lihat hadis. Ada nggak hadis yang menjelaskan? Oh, ternyata ada. Yaitu maruahul Imam Ar-Ridho alaihi salam, apa yang dibaratkan oleh Imam Ridho alaihissalam, an abaihi dari bapaknya alaihissalam, an amirul mukminin dari amirul mukminin alaihissalam, qala amirul mukminin berkata, laqad sami'tu, saya betul-betul telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, ini berarti hadis qudsi disampaikan oleh Nabi tapi isinya dari Allah. Allah berfirman, Allah berfirman dalam hadis qudsi, bukan dalam Quran ya. Qasamtu Fatihatul Kitab, Allah, saya membagi Fatihatul Kitab, membagi Fatihah baini untukku wa baina abdi, dan untuk hambaku. Fanisfuha, setengahnya Fatihah li untukku, wanisfuha, dan setengahnya Fatihah li abdi, bagi hambaku. Wali abdi masu'ilah, bagi hambaku apa yang dimintanya. Faidah qala, maka ketika seorang hamba, seorang manusia mengatakan Malik Yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, ushidukum, saksikanlah kalian semua. Kama a'ata ushidukum, saya minta kalian semua bersaksi, maksudnya begitu. Kama i'tarufa bi'anni, sebagaimana telah diumumkan oleh hambaku, bi'anni, bahwa sesungguhnya saya, sesungguhnya saya Allah, al-malik yaumiddin, penguasa hari yaumiddin, la ashalanna, maka pasti saya mudahkan yaumal hisab, di hari penghisaban, hari perhitungan, hisabahu, perhitungannya hamba yang mengatakan Malik Yaumiddin tadi. Itu jadi, nah kelihatan tuh. Allah mengatakan sendiri bahwa nanti di hari kiamat saya akan mudahkan orang yang sering mengatakan Yaumiddin. Di hari Yaumal Hisab. Berarti Yaumiddin itu Yaumal Hisab. Begitu. Itu ya. Dari hadis ini berarti Yaumiddin itu Yaumal Hisab. Itu semakin kuat. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan Malik Yaumiddin ini seperti apa, tadi perlu tanda-tanda yang banyak. Kemudian contoh lainnya, satu lagi ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nanti kalian, tadi sudah sebenarnya ya. Sedikit saja nih. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian semua laki-laki, ummahatukum, ibu kalian. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Oh, ada ibu haram, ada anak perempuan haram. Apa iya ada ibu haram? Ada anak perempuan haram. Bagaimana maksudnya, apa ayat itu? Kita pertimbangan pertama, pertimbangan akal sehat. Akal sehat berarti lafadz bukan. Memalingkan makna berarti korina akliyah, tuh bukan korina lafdiyah. Korina ghairul lafdiyah. Al-lubbiyah yang bersifat nurani, sorifah yang memalingkan makna. Maksudnya apa? Akal sehat mengetahui bahwa berdasarkan hukum syariat yang dimaksud haram, halal, haram, makruh, mubah, sunnah itu bukan bendanya, tapi af'alul mukallaf. Seperti kita bilang uang haram. Apa uangnya yang haram? Bukan. Tapi maksudnya uang yang dihasilkan dari mencari uangnya yang haram. Mencari uangnya, mencuri, menipu orang, korupsi itu haram. Nah, berarti uang haram bukan uangnya yang haram. Mencari uangnya. Berarti af'alul mukallafinya. Jadi ibu-ibu haram. Hurrimat alaikum ummahatukum, dan semua ibu-ibu kalian. Bukan ibunya yang haram, tapi af'alul mukallaf.
pekerjaan, perlakuan laki-laki mukallaf, laki-laki dewasa kepada ibunya, kepada anak perempuannya yang haram. Perlakuan apa yang haram kira-kira? Apa mengunjunginya? Enggak haram. Apa memakannya? Seperti enggak, masa ibu dimakan? Nah, apa? Apa berbuat baik? Enggak. Oh, menikahi ibu, menyetubuhi ibu. Nah, itu haram. Oh, berarti berarti sebentar sebelum ke situ, secara akal berarti ibu-ibu itu bukan haram. Yang haram apa? Af'al mukallafnya. Berarti itu memalingkan dari mengatakan ibu-ibu itu haram. Nah, berarti memalingkan sorifah. Berdasarkan apa? Akal. Akal lubbiyah yang sesuai nurani, sesuai ilmu hukum syariat, mengatakan bahwa dalam syariat yang haram itu bukan bendanya tetapi af'alul mukallaf. Rokok haram. Rokok kalau nggak dirokok ya nggak haram. MUI pernah mengharamkan ya. Rokok haram. Walaupun NU mengatakan makruh. Tapi merokoknya yang haram. Merokoknya yang makruh. Kalau rokok sendiri ya kalau dibiarkan ya nggak apa-apa. Itu ya, itu maksudnya. Kemudian, karina lainnya. Jadi apa dong kalau ibu-ibu tidak diharamkan, yang haram apanya? Mengapakan ibu-ibu. Mengapakan anak perempuan, mengapakan saudarakan perempuan, melakukan apa yang haram. Nah, lihat ayat lain. Hurrimat alaikum al-maitatu, kan ada tuh redaksinya sama ya. Diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai. Kalau bangkai haramnya memakan bangkai. Wadamu, dan darah, makan darah. Walahmul khinzir, dan makan daging babi, haram. Berarti sesuai konteks ayatnya, haram memakan. Kalau hurimat alaikum al-maitatu. Kalau hurimat alaikum ummahatukum apa? Masa haram makan ibu? Ya, orang nggak normal makan ibu. Makan manusia nggak normal. Jadi orang normal haram menggauli, menyetubui atau menikahi ibu sendiri, anak perempuan sendiri, dan saudara perempuan sendiri. Oh, ayat ini tentang mahram. Berarti apa? Korinanya akliyah, lubbiyah, muttasillah, sorifah, mu'ayyinah. Nah, mu'ayyinah menentukan bahwa haramnya itu haram menyetubui. Sorifah berarti menyatakan bukan haram memakan gitu loh. Kemudian, nah ini selanjutnya ya seperti itu. Jadi selanjutnya ada muttasillah lafziyah dijelaskan. Nanti kalau saya jelaskan semua tidak ada diskusi. Silakan tanya jawab saja, nanti dijawab oleh pemakalah. Yang belum paham kita jawab, kalau waktu habis bisa di grup. Memang materi kali ini panjang lebar, tidak berharap paham sekaligus, tapi minimal intinya bahwa dalam menentukan makna ada korina, tanda-tanda yang dibutuhkan untuk menetapkan makna secara benar. Sedang puasa, materinya berat, kita santai-santai saja ya. Nanti dibaca lagi, ada tugas. Nanti biar tambah paham. Kalau selama tugas Anda bingung, Anda tanya di grup ya. Jangan diam saja. Ya, silakan saya kembalikan ke pemakalah itu saja. Tambah dari saya sedikit saja, biar nanti tanya jawab saja. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan materi. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, nyalakan mikrofon, sebutkan nama dan kelompok. Teman-teman yang bertanya, silakan. Seperti biasa, yang bertanya dan menjawab akan saya catat sebagai keaktifan di kelas. Jadi penilaian itu ada UTS, UAS, keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas itu juga bertanya. Jadi silakan yang merasa belum pernah bertanya, kita tunggu sampai 5 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, terpaksa dosen dan pemakalah yang nanya ke teman-teman ya. Kita tes. Berarti kalau nggak ada yang nanya, paham semua. Kalau paham semua, kita tes dalam 15 menit. Kita sebutkan, kita tunjuk beberapa orang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dosen dan pemakalah ya, karena berarti sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditunggu. Silakan pertanyaan disampaikan kepada kelompok 11 dan dijawab dahulu. Silakan. Kita tunggu 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, terpaksa pertanyaan dari dosen dan kelompok 11.
Sudah 1 menit. Ya, silakan. Sudah 2 menit. Kalau sampai 5 menit tidak ada yang nanya, terpaksa dosen yang nanya ya. Atau pemakalan nanti. Dua menit setengah. Ya, ada yang bertanya ya. Ade Nur Rizka. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Doniska. Saya izin bertanya kepada pemakalah. Di daerah mana, Ade? Di Bekasi, Pak. Iya, silakan. Tadi kan Al-Qarain Al-Muttasilah Lafziyah itu dengan Ghair Lafziyah berbeda. Nah, ingin lebih dijelaskan secara singkat lagi gitu, supaya lebih dimengerti. Dan Al-Qarain Al-Muttasilah itu disebut siyaqul kalam itu mengapa demikian gitu. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus dari Ade Rizka. Terserah kepada kelompok 11 mau langsung dijawab atau mau nunggu pertanyaan berikutnya. Gimana, moderator? Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan kedua dan ketiga? Langsung jawab aja, Pak. Silakan, silakan. Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Ade Nuriska. Pertanyaannya, jelaskan lebih rinci lagi apa itu Al-Qarain Al-Muttasilah Lafziyah dan apa itu Al-Qarain Al-Muttasilah Ghairu Lafziyah. Nah, di Al-Qarain Al-Muttasilah itu kan juga disebut dengan siyaqul kalam. Mengapa demikian? Baik, jika dilihat dari segi bahasa, Al-Qarain Al-Muttasilah Al-Lafziyah adalah tanda-tanda atau indikator-indikator yang tersambung atau terhubung yang bersifat lafzi. Dan secara mudahnya adalah indikator-indikator yang berupa lafaz yang terhubung langsung dengan apa yang sedang ditafsirkan dan bisa mempengaruhi makna pembicaraan atau makna ayat. Dan al-qara'in al-muttasilah ghairu lafziyah adalah qarinah-qarinah yang bukan lafaz, yang terkait ataupun tersambung dengan kata atau ayat yang ditafsirkan. Dan selanjutnya, untuk mengapa al-qara'in al-muttasilah itu disebut juga dengan siyaqul kalam, saya belum menemukan jawabannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Mungkin segitu aja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelum ke saya, kelompok 11 yang lain, mungkin siapa? Alvinda. Tadi kenapa disebut siyaqul kalam tadi? Mau menjawab juga nggak? Alvinda atau yang lain?
Mana? Belum menentu juga, Bapak. Kita buka lagi ya. Nggak apa-apa ini. Nah, sudah kelihatan? Sudah terlihat belum? Sudah, Yang saya Pak. Sudah, tampilkan? Bapak. Sudah, Bapak. Kayaknya kurang gede. Oke, nah ini dulu ya. Kita lihat macam-macam qoro'in dulu. Biar tidak bingung. Jadi ini karena istilahnya Arab saja sih. Jadi korina, qoro'in itu ya. Jadi memang tulisan Arab, tulisan Indonesianya qoro'in ya. Kita bacanya qoro'in karena jamak dari qorinatun. Tanda-tanda berdasarkan menentukan makna atau tidak menentukan. Ini bingung itu kalau kita belum belajar lafzul mustarok itu ya. Menentukan itu apa sih? Kenapa fungsinya harus menentukan? Karena ada di dalam Al-Quran lafaz yang maknanya banyak. Harus ditentukan mana yang tepat yang mana. Nah itu ya. Kalau menentukan makna berarti muayyinah. Selain mustarok juga mujmal tadi, masih mujmal tadi. Qurimat alaikum ummahatukum itu masih mujmal itu ya. Lalu ditentukan wat'u ummahatukum. Karena ada yang masih mujmal, masih mustarok, maka ditentukan. Kalau yang tidak menentukan namanya sorifah. Berdasarkan menentukan tidaknya, dibagi menjadi dua korina itu. Muayyinah dan sorifah. Nah, berdasarkan nyambung tidak. Dengan yang sedang kita tafsirkan. Nyambung itu bahasa Arabnya muttasil. Anda jangan-jangan merasa mutasil dengan seseorang. Tapi tidak mutasil namanya GR. Merasa mutasil, merasa nyambung padahal tidak nyambung. Kalau nyambung seperti Maliki Yaumiddin tadi dengan kata-kata yaum, Malik kan nyambung. Dengan ayat sebelumnya, ayat sudahnya nyambung. Berarti muttasilah. Kalau tidak nyambung, bukan ghairu muttasilah, istilahnya munfasilah. Nah, nyambung nggak nyambung ya. Bisa nggak? Muayyinah, muttasilah bisa. Muayyinah yang muayyinah, muttasilah bisa tuh. Nah, bisa juga berupa lafaz dan bukan lafaz. Jadi ini pembagian yang beda ya, pembagian bukan 6 ini Bu. Macam-macam qoro'in tafsiriyah ada 6. Bukan ada 6. Ada pembagian masing-masing. Pembagian berdasarkan nyambung tidaknya, muttasilah, munfasilah. Menentukan tidaknya, muayyinah, sorifah. Bentuknya lafaz atau bukan, lafziyah dan ghairu lafziyah. Nah, suatu qoro'in atau qorina di dalam contoh seperti Malik Yaumiddin tadi, itu kan kalau bentuknya lafaz maka lafaz. Lafaznya nyambung, lafziyah, muttasilah. Menentukan makna atau tidak, lafziyah, muttasilah, muayyinah. Bisa begitu, bisa silang gitu ya. Kemudian kita ke muttasilah tadi, siyaqul kalam. Nah ini dia. Ini khusus muttasilah, ghairu muttasilah. Tanda-tanda yang nyambung dengan lafaz, nyambung dan berbentuk lafaz. Nyambung dan berbentuk bukan lafaz. Maksudnya apa? Oke. Dalam kalau yang kenapa tanda-tanda yang nyambung yang bentuknya lafaz? Contohnya tadi Maliki yaumiddin tadi ya. Itu tanda-tandanya kan makna din itu apa di situ? Nah, tadi masih rancu maknanya. Kalau dibaca dainun maknanya hutang. Kalau dibaca dinun maknanya bisa syariat. Dinun bisa hari pembalasan. Dinun bisa ketaatan. Dinun bisa balasan mana? Nah, disambungkan dengan yaum. Disambungkan dengan malik. Penguasa, pemilik hari hutang. Oh, nggak mungkin. Pemilik hari syariat. Oh, nggak mungkin. Pemilik hari pembalasan. Oh, mungkin ini maknanya. Nah, itu. Berarti mulai menentukan.
Menentukan bentuknya apa? Lafaz. Lafaz mutasil. Mutasil apa? Nyambung dengan din kan? Yaum kan nyambung dengan din. Yaumiddin tadi. Malik nyambung juga. Malik yaumiddin. Berarti mutasilah lafziyah. Mutasilah lafziyah. Siyakul kalam. Siyakul kalam itu apa? Siyak itu konteks. Konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan. Jadi istilah lain untuk menyebutkan mutasilah lafziyah adalah siyakul kalam. Kenapa disebut? Nah, konteks pembicaraan itu, mutasilah lafziyah itu ada siyakul kalimat. Kalimat itu bukan kalimat loh ya. Kalimat itu kata. Konteks tadi kalau yaumiddin tadi berarti konteks kata. Ad-din ini digabungkan sama yaum sama malik. Berarti lihat konteks kata-kata sekitarnya. Itu siyakul kalimat. Lihat konteks siyakul ibarat. Konteks ungkapan-ungkapan. Sebelum Malik Yaumiddin ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah Malik Yaumiddin ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seterusnya. Itu semua menunjukkan bahwa Malik Yaumiddin pas dan tepat kalau diartikan ad-din itu hari pembalasan. Siyakul ibarat ungkapan-ungkapan. Siyakul ayat konteks ayatnya semuanya. Atau siyak itu konteks. Jadi kenapa disebutkan muttasilah lafziyah? Yang nyambung, yang bentuknya lafaz. Sebentar, ada pengamen lewat. Lucu. Ini saya di kampung ya. Kedengaran nggak di kalian? Jadi, kenapa disebut siyakul kalam? Siyakul kalam itu konteks pembicaraan. Pembicaraan itu ada lafadznya nggak? Ada lafadznya. Nyambung nggak dengan yang sedang dibicarakan? Nyambung. Nyambung yang sedang dibicarakan dalam bentuk lafadz. Maka istilahnya siyakul kalam. Konteks pembicaraannya. Maka maknanya bisa dilihat dari konteks pembicaraannya. Seperti gini loh. Begini ya. Kemeja. Tahu kemeja? Ada seorang anak, ada seorang ibu punya anak 2. Anak pertama nanya, Bu, hari ini saya pakai baju apa, Bu? Ibu itu menjawab, kemeja. Anak kedua nanya, Bu, saya mau makan. Kemana nih, Bu? Ibu menjawab, kemeja. Coba apa? Kemeja untuk anak pertama. Bu, saya mau pakai baju apa, Bu? Anak pertama nanya. Dijawab oleh ibunya, kemeja. Itu baju kemeja maksudnya kan? Bukan pergi ke meja. Tapi model baju. Paham ya? Jangan-jangan kaum milenial nggak paham baju kemeja ini. Baju kemeja paham ya maksudnya? Iya, Bu. Iya, Pak. Ya, baju kemeja. Baju kemeja, bentuk baju maksudnya. Bu, saya pakai baju, kamu pakai baju kemeja. Jawabnya kemeja saja. Anak kedua, Bu, saya mau makan. Saya kemana, Bu? Ke meja. Ke meja mana? Ke meja makan maksudnya. Nah, kan itu kan sama-sama katanya kemeja. Tapi untuk menentukan makna, ini kemeja apa maknanya? Dilihat konteks pembicaraannya. Lihat pembicaraan sebelumnya, pembicaraan sesudahnya. Nah, itu pembicaraan dalam bentuk apa? Lafaz. Lafaz nyambung dengan yang dibicarakan. Makanya ada orang bicara, nggak nyambung nih. Nah, itu karena tiba-tiba ada orang datang ngomong sok-sok tahu gitu ya. Nggak nyambung. Karena dia tidak memperhatikan konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan itu pun siyakul kalam. Tidak menyambung, tidak sok tahu datang-datang ngomong. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa dibilang siyakul kalam? Siyakul kalam artinya konteks pembicaraan. Qara'in muttasilah lafziyah adalah tanda-tanda yang terkait dengan yang nyambung secara lafaz dengan ya itu sama dengan konteks pembicaraannya. Seperti tadi contoh mudahnya kata kemeja tadi. Diartikan dalam konteks yang berbeda artinya berbeda. Kemudian diartikan juga umpamanya
ghairul lafziyah. Kalau ghairul lafziyah ya bukan lafaz ya. Bukan lafaz. Lafaz ini contohnya ini. Nah, ini contohnya bahasanya. Apa disebut dengan nyambung dengan apa yang kita tafsirkan tapi bukan lafaz. Khosoisun nuzul. Meliputi sabab nuzul. Sabab nuzul itu kan ya lafaz juga, hadis kan sabab nuzul itu dari sahabat ya. Tapi dia konteks turunnya atau turunnya ayat tidak ada di lafaz Qur'annya maksudnya. Munfasilah. Muttasilah ghairul lafziyah, khosaisun nuzul. Sa'nun nuzul, realitas yang peristiwa sejarah sosial yang makanun nuzul wa zamanuhu. Ajwaul kalam, situasi dan kondisi kalam pembicaraan. Seperti begini. Apa ya? Aduh. Ada tuh ada memperhatikan sebab nuzulnya, memperhatikan situasi Nabi ketika ayat itu turun. Itu kan bukan lafaz yang ada dalam Quran itu sendiri. Itu terlepas gitu ya. Walaupun masih terkait tapi terlepas. Ini yang disebut dengan korina-korina yang bukan lafaz. Ini ada dijelaskan khosaisun nuzul, situasi pembicaraan, al-ma'arif al-klabadiyah, pengetahuan rasional yang berkembang saat Quran itu turun. Nah, dan seterusnya. Namanya qoro'in ghairul lafziyah. Semoga yang bisa mengerti, saya hanya membantu. Gimana yang bertanya? Halo? Gimana yang bertanya siapa tadi? Adenur Rizka. Adenur Rizka masih ada orangnya? Iya, Pak. Jangan-jangan? Oh ya ada. Gimana penjelasan yang tadi Sudah, dijelaskan? Pak. Sudah jelas, Pak. Nah, Terima kasih banyak, Makalah kalau dan belum Bapak. paham, baca lagi, tanya lagi. Masih ada pertanyaan? Mungkin 5 menit lagi kita masih ada? Mas sampai 12.50 ya. Atau pemakalah sendiri masih ada yang ditanyakan ketika kelompok 11 mempelajari ini, lalu di benak Anda, di benak Alfi Indah, ada Melani, ini apa kira-kira, tapi belum sempat ditanyakan, boleh ditanyakan di sini, kita bahas bersama. Ini yang sudah membaca PPT dan ini kan pemakalan ya, yang pasti ya. Yang lain mungkin juga sudah ada yang membaca, tapi mungkin belum semuanya. Gimana ketika mempelajari ini, ada kebingungan apa yang masih mengganjal? Kelompok 11, halo? Atau sudah paham semua? Halo, tes. Moderatornya mana ini? Masih ada? Jangan-jangan keluar dari moderatornya Alfi Indah ya? Alfi Indah, halo? Ada kok ya? Masih ada, Gimana, Bapak. Mbak Alfi Indah, ketika Anda membaca PPT dari saya dan menuliskan PPT ini, ada yang kiranya perlu ditanyakan atau bagaimana? Masih bingung sama yang siapul ayat, Bapak. Siapul ayat. Oke. Siapul ayat kita lihat ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bapak. Dia kan di contohnya apa di apanya? Contohnya. Sebentar ya.
Bentar. Yang bingung apanya? Siyakul ayat, jadi apa yang ditanyakan Mbak Alfi? Oke. Yang ditanyakan apanya Mbak Alfi? Halo? Contohnya Bapak. Ini wasama iwa banaha, ya. Apanya yang bingung? Ma mausulia, ma masdariyah. Contohnya ini ya. Jadi sebelumnya kita ini dulu. Nah, ini. Siyakul ibarat dulu ya. Tadi siyak itu konteks. Tadi konteks kalau Maliki Yaumiddin tadi konteks kata siyakul kalimat. Kalau siyakul ibarat, kok ini ya? Logo berubah ya? Ungkapannya ya. Siyakul ibarat dulu ungkapannya. Ungkapannya dalam satu ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dari ungkapan itu kelihatan bahwa Allah mencabut, Allah memberikan seseorang kekuasaan dan mencabutnya, menggantinya, memuliakan orang dan menghinakan orang, gitu ya. Itu terjadi di dunia dan akhirat nggak? Di dunia saja, di akhirat nggak ada. Di akhirat ya orang sudah masuk surga, ya kecuali orang masuk neraka. Pergantian kekuasaan dari SBY ini siyakul ibarat ya. Ini saya nggak bisa ini ya. Saya ya siyakul ayat, konteks ayatnya. Yang bingung apanya? Alfi, yang bingung apanya? Halo? Suara saya terdengar tidak? Teman-teman, terdengar Pak, terdengar. Yang bingung apanya di sini? Oke, saya jelaskan aja, entah yang bingung apanya ya, tapi mungkin bingung. Ma masdariyah dan ma mausuliyah maksudnya. Was sama iwama banaha, dan demi langit dan wama banaha, dan apa yang membangunnya, wal ardi dan demi bumi, wama tohaha dan apa yang menghamparkannya, wa nafsi wama sawaha dan demi jiwa dan apa sawaha itu ya, lihat di terjemahan. Falhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa, fujuraha wa taqwaha, kejelekannya dan kebaikannya, kira-kira begitu. Kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, mufassir berbeda-beda. Ada yang maknya ini ma masdariyah dan maknya ini ma mausuliyah. Menurut kalian ma apa ini? Ma apa sih? Ma masdariyah apa?
Ma mausuliyah apa? Kita paham, kalau kita paham itu ya. Ma masdariyah itu apa? Ma mausuliyah itu apa? Kalau ma mausuliyah itu wassama'i wa ma banaha. Sebagian mufassir mengartikannya wassama'i wa ma banaha, ma-nya itu ma masdariyah. Wal ardi wa ma tohaha, karena ini atof dari ayat sebelumnya, maka wa ma toha juga ma masdariyah. Wa ma sawaha juga masdariyah. Apa maksudnya? Gini loh. Tapi juga sebagian mufassir mengartikannya ma mausuliyah wassama'i walladzi banaha wal ardi wal, jadi juga bisa diartikan ma mausuliyah. Wassama'i, dan langit, dan yang membangun, dan yang jadi kalau ma masdariyah itu, enggak, saya mau tanya dulu, yang dibingungkan yang mana biar saya jawabnya jelas. Yang oleh Alfi yang dibingungkan yang mana? Halo? Suara saya kedengaran oleh Alfi atau oleh yang lain? Terdengar, Pak. Kira-kira bingungnya di mananya? Atau semuanya? Kayak gimana ya, Bim ya? Alfi, halo? Bisa dengar suara saya? Bisa jawab? Alfi, halo? Sudah lewat 5 menit loh waktunya. Masih unmute keluar Zoom. Keluar Zoom. Oke, begini mungkin ya teman-teman. Mungkin yang kira-kira teman-teman yang lain ini paham nggak dengan siakul ayat yang dicontohkan di sini? Kira-kira paham tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ya, minta dijelaskan ulang gitu aja. Siak itu konteks, tadi kan konteks kalam itu ada siakul kalimat, konteks kata-kata yang meliputinya, yang siakul ibarat, konteks ungkapan, ini konteks ayat. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha fan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Menurut penulis kitab Asasiyat fi Ilmi Tafsir yang kita rujuk di PPT ini, yang saya tahu memang di kitab tafsir terjadi perbedaan pandangan ulama. Apakah di wassama'i wa ma banaha maknya di situ ma masdariyah atau ma mausuliyah? Kalau ma masdariyah itu artinya begini, wassama'i wa bina'uha. Itu maksudnya. Anda tahu di dalam nahwu ada masdar muawwal. Anja'ahul a'ma. Nah, ada masdar muawwal itu masdar yang ada awalannya maksudnya. Kalau kata bayak tubukat ban wa maktaban, kalau kitaban kan masdar tuh ya. Kitaban masdar. Tapi wama katabaha itu masdar juga, masdar muawwal. Masdar muawwal ma-nya ma masdariyah. Wadars wama katabaha. Jadi maknya itu ma masdariyah. Wassama'i wa ma banaha artinya wassama'i wa bina'uha. Jadi maknya itu menandakan banaha kan ini kan fi'il madhi ya, banaha. Tapi maksudnya adalah karena ada ma masdariyah maka demi langit dan bangunannya dan ya bangunannya. Wal ardi wa tohauha. Jadi apa?
Jadi gitu, ma-nya itu ma masdariyah. Jadi bukan ma sesuatu gitu, bukan. Jadi demi langit dan bangunannya, demi bumi dan hamparannya, demi jiwa dan apanya. Nah gitu ya. Sebagian mufasir mengartikan, menafsirkannya seperti itu. Sebagian mufasir lain, Anda bisa cek di kitab tafsir, mengartikannya ma di situ ma mausuliyah. Ma mausuliyah itu berarti kata sambung, yang artinya yang, wasama dan demi langit, wama banaha dan yang ada di dalam, yang bangunan ada di dalamnya. Wal ardi wama tuha dan demi bumi, wama tuha dan yang menghamparkannya. Jadi ada yangnya itu. Ada mausul, ada ma mausulnya ada. Ma mausul. Ma mausul was-sama'i walladzi banaha wal ardi walladzi tuhaha. Ya itu bisa kalau diganti begitu itu ma mausul di sebagian tafsir. Lah menurut penulis kitab Asasiyat fi ilmi tafsir, yang benar adalah ma mausul. Kenapa alasannya? Karena kalau Pak Masdariyah maka fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan ha kepada ma. Ha kepada ma dong. Fa'alhamaha maka Allah mengilhamkan kepadanya. Nyanya kemana kalau ma Masdariyah? Kalau ma Masdariyah itu ma-nya pengganti masdar soalnya. Berarti nanti nggak ada marjanya. Falhamaha fujuraha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, kan, wa nafsi wa masawaha wa ma, pada mak sebelumnya. Kalau pada mak sebelumnya harusnya mak mausul begitu. Berarti untuk menentukan mak di ayat 5, mak di ayat 6 dan mak di ayat 7 harus memperhatikan fa'alhamaha di ayat 7, ayat 7-nya harus diperhatikan begitu. Yang dimaksud dengan siyakul ayat. Untuk menentukan makna ma di ayat 7, ma di ayat 5, ma di ayat 6, itu harus memperhatikan ayat selanjutnya fa'alhamaha itu. Kalau nggak ada fa'alhamaha itu bisa masdariyah menurut penulis kitab ini. Tapi mufasir lain masih mengatakan itu ma masdariyah. Jadi intinya di dalam menentukan makna satu kata di dalam satu ayat harus memperhatikan konteks ayat selanjutnya dan ayat sebelumnya, intinya itu. Cuma ini yang jadi contoh adalah di ayat ini, contohnya di fa'alhamaha. Contoh di yang lain sebetulnya ada di sini, teman-teman. Begini ya. Bisa dikecilin nggak ya? Sebentar, kok gede banget gitu. Contohnya di sini, di ayat tadi. Ayat Hurim Ummahatukum tadi ya. Loh, berubah sendiri. Sebentar. Wih. Kok bergerak ya? Jadi di contoh-contoh yang tadi seperti Allahus Somad. Kita kembali ke Allahus Somad. Somad itu artinya tempat bergantung. Maka kita lihat konteks ayatnya. Siyakul ayat. Sebelumnya, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah Tuhan Maha Esa. Oh, tentang tauhid. Setelahnya, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada Allah sekutu baginya. Berarti as-somad, untuk mengartikan arti as-somad harus lihat siyakul ayat. Lihat konteks ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, baru as-somad ditentukan maknanya. Nah seperti itu maksudnya. Biar tidak bingung dengan mama banaha tadi ya. Oke, saya pikir waktunya habis. Terima kasih banyak kepada kelompok 11. Bila masih ada pertanyaan-pertanyaan, saya yakin masih ada yang mengganjal. Atau ini saya mau tanya, kelas ini banyak yang sudah lulus takfidnya atau belum? Jangan-jangan belum ini. Diam semua nih karena belum. Karena banyak yang belum, pusing, makanya ngapain diskusi, yang penting takfid. Kalian diskusi berbusa-busa, takfidnya gagal, nilai UAS
keluar. Kok gitu Pak? Ya resiko di IKI. IKI memang takfid yang utama ya. Begini-begini nih tambahan. Walaupun penting juga kalau nggak dapat nilai dari saya nanti Anda harus pulang. Ya. Tapi yang penting takfid memang karena Anda IKI ya takfid yang paling penting. Jadi biasanya kalau pertemuan-pertemuan terakhir itu biasa jangankan di Zoom, di kelas saja jarang nanya biasanya. Harus pakai dites gitu ya. Ayo kalau nggak nanya ditunjuk baru nanya. Karena perhatiannya sudah nanti jam 1, jam 2 mau setoran. Belum lulus takfidnya itu. Ya kan? Nah, tolong nanti minggu depan tolong kalau bisa 2 kali. Karena tanggal hari Seninnya lagi, hari Senin besok, hari Seninnya lagi tanggal 25 di kalender IKI sudah libur. Jadi besok Senin masuk sekali, terus Anda masuk lagi hari apa terserah. Mau Kamis, mau Jumat ya. Jadi seminggu 2 kali boleh. Nah, untuk minggu depan, karena minggu depannya sudah libur di IKI, di kalender IKI. Saya ada kalendernya nanti saya fotokan ya. Jadi untuk pertemuan ini kalau mau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di grup dan seperti biasa nanti akan saya kasih tugas. Demikian saya kembalikan ke pemakalah pada kelompok 11 untuk menutup kuliahnya, untuk menutup perkuliahan, untuk menutup diskusinya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Maaf tadi Bapak saya terpental, jadi keluar. Ya, makasih Bapak atas penjelasannya. Tutup aja Bapak. Iya, tutup aja. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 11 dan teman-teman semua yang hadir dan terutama yang bertanya, dan kita ada dua pertemuan lagi. Jangan surut semangat, tetap takfid ya takfid, kuliah ya kuliah ya. Karena semuanya sama-sama penting walaupun takfid tetap nomor 1. Saya doakan semoga semua lulus takfidnya sehingga bisa ikut UAS dan bisa keluar nilainya dengan baik sehingga nanti di semester 5 kita bisa masuk kuliah beneran, masuk ke kelas jangan hanya Zoom ya. Demikian, silakan dibaca lagi PPT-nya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di grup dan nanti sore biasa saya akan beri tugas dan silakan Anda musyawarahkan di kelas minggu depan masuknya hari apa, Senin dan hari apa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.